Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup ini segala sesuatu terjadi. Dan bahkan kadangkala yang terjadi itu lalu membuat kita menjadi seperti orang yang bodoh sekali dalam dunia. Misalnya punya pengharapan setinggi langit, tapi kenyataannya nol. Tidak ada sesuatu pun yang kita dapatkan. Punya pengharapan yang sangat tinggi, lalu kemudian tidak mencapai apa yang kita harapkan. Terjadilah stres. Kita lesu, pandangan kosong, semangat hancur, bertanya-tanya, kira-kira apa lagi ya yang harus saya buat? Segala sesuatu sudah saya buat, tapi akhirnya begini saja. Sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus, murid-murid Tuhan. Mereka karena stres ketika Yesus mati, dan bahkan mereka tidak mendapatkan apa-apa yang mereka harapkan. Yang sesungguhnya mereka harapkan adalah Kristus itu akan menjadi raja dan membela mereka terhadap penjajahan Romawi waktu itu. Tapi saudara, pengharapan itu putus. Lalu mereka buat apa? Pulang kampung. Dalam ayat 13, mereka pulang kampung. Dan mereka tidak mau ada di Yerusalem. Untuk apa? Menimbulkan kesedihan, pedih rasanya. Karena pemimpin kami tidak ada lagi. Harapan yang tinggi tentang bagaimana memiliki sesuatu yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan seorang raja yang berpengaruh. Semuanya pudar. Mereka lalu kecewa. Ya, mereka kecewa dengan apa yang terjadi dan tidak punya harapan lagi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Keanehannya yaitu ketika mereka hidup bersama, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus sendiri, mereka makan bersama dengan Yesus dan bahkan berjalan bersama-sama, tapi tidak pernah mengenal siapa Dia. Sangat aneh. Dan saudara, kita bisa bayangkan, perjalanan ke Emmaus itu dibilang 7 mil. Saya tidak tahu ya, kalau 7 mil mungkin hitungan matematika sekitar 11 kilometer lebih gitu ya. Belum hitung berapa meter. Itu cukup jauh. Itu adalah gambaran dari kehidupan orang percaya yang masih terus menjalani perjalanan panjang sampai menginginkan ada tujuan yang akhir. Perjalanan mereka dalam jarak yang sangat jauh. Mereka ingin mencapai tujuan. Ya, sampai di kampung kan kita walaupun begitu tidak ingat lagi karena tidak di Yerusalem. Kalau sudah di kampung ya sudah, senanglah bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman yang akrab. Nah saudara yang terkasih, tapi kita kemudian lihat bahwa Yesus menyusul mereka, Yesus mau bersama mereka, Yesus mengerti dan memahami seluruh kehidupan mereka, apa yang mereka kecewakan dalam hidup, apa yang mereka alami dalam hidup, Yesus tahu. Lalu Yesus menyusul mereka. Yesus tahu bahwa dua orang ini sangat kecewa dan mereka tinggalkan Yerusalem. Lalu Yesus ada bersama-sama mereka tapi tidak dikenal. Saudara, zaman kini firman Tuhan mengajak kita melalui perjalanan ini, saudara, perjalanan dua orang ke Emmaus. Jangan tinggalkan persekutuan. Mereka tinggalkan murid-murid yang ada di Yerusalem.
Jangan tinggalkan persekutuan ini hanya karena kepentingan pribadi, hanya karena egois. Jangan tinggalkan persekutuan ini saudara hanya karena segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini. Berkumpul bersama di dalam Tuhan, saling menguatkan, mendorong, memberikan kekuatan, itu sangat penting. Dan jangan sampai kita tinggalkan persekutuan ini. Sebab persekutuan gereja ini diciptakan oleh Allah di atas dasar kasih-Nya yang begitu murni dan sejati. Ia menciptakan persekutuan ini di dalam kekuatan Roh Kudus dan bahkan juga firman Allah. Kenapa kita harus tinggalkan? Hiduplah bersama dalam susah maupun senang. Saling mendukung dan menopang, itulah pekerjaan kita. Jemaat yang terkasih, kita lihat bahwa dalam hidup ini banyak masalah. Masalah pribadi, pekerjaan, pendidikan sebagai anak-anak yang masih ada dalam pendidikan, masalah pelayanan sebagai pendeta, majelis jemaat, bahkan badan-badan pembantu, bahkan juga masalah kehidupan sehari-hari, suami, istri, anak-anak muda, dan bahkan juga pekerjaan yang dicari, anak-anak muda yang masih punya cita-cita untuk mencari masa depan dan sebagainya. Masalah sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dalam kesulitan, kerumitan hidup ini, Tuhan tahu. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Coba lihat, mereka berdua berjalan saja Tuhan menyusul karena Tuhan tahu bahwa mereka kecewa dengan keadaan dan kondisi pada saat itu. Tuhan tahu jika kita sakit, Tuhan tahu. Jangan bilang Tuhan tidak tahu, pertolongannya lama sekali ya. Tidak ada pertolongan, saya sudah berdoa berulang-ulang, tidak ada dan tidak ada. Karena kita fokus pada masalah, maka kita berpikir Tuhan tidak ada. Jangan pernah berkata bahwa dalam kesusahan sekalipun, dalam bahaya sekalipun, Tuhan ada. Perjalanan ke Emmaus mengajar kita untuk melihat itu. Kalau kita katakan Tuhan tidak ada, maka si jahat akan monopoli kehidupan kita. Ia akan mempengaruhi kehidupan kita. Jangan ikut dia. Padanya tidak ada pertolongan. Hati-hati, saudara yang terkasih. Kesulitan kadangkala datang dan menghimpit kita. Kadangkala kita tidak sanggup menikmati kuasa dan anugerah Allah dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita terlalu egois. Ya. Dalam ayat 19, lalu dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka bisa berkata-kata bahwa Yesus itu berkuasa, ia adalah nabi besar, tapi mereka tidak bisa membuktikan dalam hidup sehari-hari. Saudara, kita harus mampu. Ketika kita berkata bahwa Kristus adalah Tuhanku, buktikan perkataan kita di dalam seluruh hidup kita, supaya kita bisa ada di Yerusalem bersama dengan Dia. Kita lihat bahwa dalam ayat 7 dari pasal ini dikatakan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sudah berulang kali Tuhan katakan. Ini sudah berulang kali Yesus sampaikan kepada mereka, tapi mereka tetap masih buta, tidak tahu. Dalam ayat yang ke-26 dan 27 pun Yesus mengulangi. Jadi sampai dia sudah bangkit pun dia masih mengulangi pengajaran yang pernah ia lakukan, ia berikan kepada mereka. Mengulang kepada mereka supaya mereka diteguhkan. Jemaat yang terkasih. Dan saya mau tanya. Dalam ayat 18 dikatakan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Tapi dalam ayat yang ke-18 yang disebutkan hanya seorang dari mereka namanya Kleopas. Satu orangnya mana?
Saya mau bertanya, apakah kita hari ini kita bisa mengatakan bahwa satu orang dari Kleopas itu siapa? Bisa? Para pengasuh bisa mengatakan? Saudara, kalau saya mau katakan satu orang selain Kleopas itu adalah saya dan saudara-saudara. Kita semua adalah teman Kleopas. Kita semua adalah murid Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Lalu, apa yang kita pikirkan? Bahwa Tuhan telah mengutamakan kita dalam hidup ini. Dia senantiasa memberikan kita kemampuan untuk bergantung pada Dia dalam kondisi apapun juga. Ingat, para murid kita juga sama. Mendengar firman Allah, membaca Alkitab bola-balik dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak pernah bisa paham. Karena apa? Ego kita terlalu besar. Akhirnya kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup ini, dan kita tidak bisa bergantung padanya. Dalam ayat 29 dan 30, Yesus memecah-mecahkan roti, baru mereka mengenalnya. Tapi saudara, di situ lalu kita lihat, waktu itu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dalam ayat 31, lalu dia katakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Coba bayangkan, ketika mereka mengenal dan Tuhan tahu bahwa mereka mengenal dan Tuhan lenyap dari kehidupan mereka. Saudara, dikatakan malam, hari telah hampir malam, matahari hampir terbenam. Jangan tunggu sampai malam, jangan tunggu sampai matahari terbenam, jangan tunggu kalau sudah punya masalah, jangan tunggu persoalan dan kesulitan itu hadir dalam hidup kita. Hadirkan Kristus sebelum segala sesuatu terjadi. Dan justru itu mereka katakan, hampir malam, matahari mau terbenam, tinggallah bersama kami. Saudara, ajaklah Yesus untuk ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan apapun kita. Jangan tunggu kondisi dan kesulitan kita itu terjadi. Jangan tunggu sampai kita mengalami segala persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Panggillah dan berseru kepadanya, tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih, kenapa saya mau katakan itu? Karena kadang-kala kalau saat kita sakit, kita sembuh, baru kita bilang puji Tuhan. Tapi kalau kita susah, tidak ada makanan, bagaimana caranya mau puji Tuhan ya? Tidak ada segala sesuatu yang kita perlukan, tidak ada. Lalu kita berputus asa. Kita merasa sangat berat pekerjaan ini. Saudara yang terkasih, jangan biarkan Yesus sebagai orang asing dalam hidup kita. Tapi Dia selalu bersedia untuk menjadi teman dekat yang akrab dengan kita. Kemudian kita lihat saudara, lalu kenapa ya? Kalau kita bayang-bayang, kenapa ya Yesus tidak perkenalkan dirinya sebelumnya saja kah? Bilang, saya ini Yesus yang kemarin, yang tahu itu saya mati, lalu saya bangkit sekarang, gitu. Kenapa Yesus tidak bilang itu saudara? Karena Yesus ingin mereka belajar dari semua yang telah Ia katakan, belajar dari firman Tuhan. Yesus menginginkan kita semua belajar dari firman-Nya, firman kebenaran Tuhan yang memang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Jangan cari di mana-mana, jangan berbincang-bincang saja, tapi tidak mau mempraktekkan firman dan janji Allah dalam hidup kita. Yang berikut Dia ingin supaya kita mau melihat kuasa Allah itu begitu besar. Ya, Dia tidak mau memperkenalkannya sebelumnya, supaya Dia ingin supaya kita mengenal Dia dalam kuasanya. Jangan kita kenal Dia dalam kuasa kita, tapi kuasa Allah, anugerah Tuhan. Saudara,
Lalu apa yang kita pelajari dari bagian firman yang hari ini kita baca bersama? Cukup panjang ya, cukup panjang. Tapi mari kita lihat. Yang pertama, jadilah murid yang baik, yang tetap dekat dengan Yesus. Seperti dalam ayat 29. Tinggallah bersama kami menjelang malam dan sebelum matahari terbenam. Tinggallah bersama kami sebelum segala sesuatu bahaya kehidupan ini datang. Badai kehidupan ini menempa kita. Tuhan, tinggallah bersama denganku. Berjalanlah bersama denganku ketika perjalanan ini masih jauh. Bermil-mil akan saya tempuh. Tinggallah bersama kami ketika saya mulai bekerja. Ketika saya menghadapi tantangan nanti, Tuhan sudah mempersiapkan segalanya untuk saya. Tuhan telah mempersiapkan segala jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan kita dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhan telah mempersiapkan semuanya, Tuhan sediakan bagi orang yang miskin, bagi orang yang kekurangan. Tuhan telah siapkan semuanya. Carilah Dia, hidup bersama di dalamnya. Dan kita akan melihat bahwa kita tidak terlambat, karena kita juga tidak bodoh, merasakan kehadiran kuasa-Nya. Mari kita nikmati anugerah Allah yang begitu besar yang Ia berikan kepada kita. Hal yang kedua, ayat renungan kita, bukalah mata kita. Dalam ayat 31 ya, saya tidak perlu baca. Bukalah mata hati kita, bukalah mata iman kita dengan sungguh-sungguh melihat anugerah Tuhan yang begitu besar. Pandanglah kepada kasih-Nya. Kalau saya boleh ingat bahwa Roma pasal 8 ayat 35 kalau tidak salah ya. Di situ menyatakan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu sejati dan murni? Siapa yang bisa memisahkan kehidupan kita dari Dia yang selalu menyusul kita dan bahkan berjalan bersama kita? Siapa yang bisa menghentikan langkah Tuhan untuk bersama-sama dengan kita di tengah dunia ini untuk mencapai tujuan akhir hidup kekal? Siapa? Tidak ada. Dia yang selalu mau bersama kita itu penuh kasih, merangkul kita dengan kasih. Kasih-Nya tidak bisa diukur, berapa panjang, berapa lebar, apakah sebesar samudra, tidak ada yang bisa mengukurnya. Hal yang ketiga, jangan tinggalkan persekutuan ini. Saya ingatkan lagi, jangan tinggalkan persekutuan ini karena kecewa dan meninggalkan kekecewaan dalam persekutuan ini, karena persekutuan ini dikuduskan oleh Allah. Persekutuan ini didirikan di dalam firman dan bahkan kasih-Nya yang begitu besar. Ya, berbaliklah arah. Dua murid tadi, mereka kembali ketika mereka mengetahui itu Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Berbaliklah kepada Allah, tinggal di dalam Allah, hidup bersama-sama dengannya. Karena Allah ingin gereja ini tetap utuh. Ada masalah? Boleh selisih paham, kenapa tidak? Boleh berbeda pendapat, kenapa tidak? Karena itu sangat penting membangun keutuhan dari persekutuan ini. Apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Jadi pemecahannya ada di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan ini atau pergi ke gereja lain misalnya karena kecewa. Saya kecewa sekali loh dengan pendetanya. Saya kecewa sekali dengan pemimpin sinodenya. Saya kecewa sekali dengan pemimpin yang ada di klasis. Saya tidak suka. Kenapa? Semua dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih yang berikut, anak muda dalam pendidikan, dalam pergaulan, mencari pekerjaan, semuanya, keluarga-keluarga yang masih muda, saudara yang terkasih, orang tua, pelayan-pelayan di dalam gereja, jangan bilang bahwa Yesus tidak ada atau tidak tahu persoalan kita. Tuhan tidak ada terlalu lama pertolongannya. Cari saja, apalagi kalau sakit ya, cari saja
kekuatan yang lain, ya. Akhirnya kita serong. Ingat, iblis sangat suka dengan hal itu, ya. Dengan demikian mari kita percaya kepada Allah, itu berarti mempercayakan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kepada Dia. Hal yang berikut, tujuan hidup kita adalah surga. Yesus menampakkan diri kepada kita supaya kita mengerti dan paham. Betul Ia bangkit. Dan kalau Dia bangkit, Dia berkuasa di sorga. Dan kalau Dia ada di sorga, kita semua disediakan tempat. Ya, Yohanes 14. Hal yang terakhir, hari Kartini tanggal 21 kemarin. Khusus ibu-ibu, wanita-wanita Kristus. Ya, bangkitlah bersama dengan Kristus. Hiduplah di dalam Kristus, didiklah keluarga seturut dengan kehendak Allah, dan itulah tugas-tugas kita, wanita-wanita yang berbahagia, wanita yang senantiasa ada sebagai terang dalam hidup keluarga. Jadilah terang, berperanlah aktif menurut apa yang Tuhan kehendaki, karena itulah tugas kita. Bukan berarti bapak-bapak tidak, tapi kebetulan sekali kita merayakan hari Kartini. Amin.